Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Renungan Kristen. Blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Buat kami untuk mengerti, memahami, bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami. Arah dan tujuan kami diatur oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini yaitu dari 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca teks firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7, Saudara, kita mendapat satu kesimpulan yang sementara, yaitu kita bisa mengerti dan memahami bahwa cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Nah, Saudara, apalagi cara pandang Tuhan dengan dunia ini sangat jauh berbeda. Tidak sama, Saudara, bagaimana Tuhan memandang kita, bagaimana Tuhan memandang sesuatu dengan bagaimana dunia ini memandang. Tuhan melihat jauh ke depan, Saudara. Tuhan melihat sampai kepada kedalaman hati. Tuhan melihat dan menilai seseorang, dan Tuhan tidak pernah salah di dalam menilai. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah manusia pikirkan, itu yang sudah dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah diketahui, Saudara, itu sudah diketahui Allah. Apa yang tidak pernah kita rancangkan atau rencanakan, itu sudah dirancangkan dan direncanakan oleh Tuhan. Nah, Saudara, artinya yang pertama yang kita pelajari di teks firman Tuhan ini adalah Tuhan melihat jauh ke depan, yang tidak pernah terbayangkan oleh akal pikiran dan hikmat manusia ketika Tuhan memilih seseorang. Saudara, Tuhan itu tahu ketika Dia memilih kita, Dia tahu ke depannya kita ini apa. Tuhan ketika memilih kita, Dia tahu bagaimana kedalaman hati kita. Tuhan ketika memilih kita, Dia tahu dan Dia tidak pernah salah memilih kita. Nah, Saudara, dalam istilah melihat di sini, yaitu istilah ra'a di sini, artinya memandang jauh sampai kedalaman hati, Saudara. Dan Allah memandang jauh ke depan. Ada visi Tuhan, ada tujuan Tuhan bagi saudara dan saya ketika Dia melihat dan memilih kita. Dan Saudara, hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Nah, Saudara, terkadang banyak sekali perbedaan pandangan antara kita dengan Tuhan. Bahkan Saudara, kita manusia lebih cenderung mengeraskan hati kita, pandangan kita sendiri, daripada apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Nah, Saudara, saya akan ada satu ilustrasi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada satu kapal perang ketika dia melewati satu lautan. Kemudian Saudara, dia melihat ada satu lampu pada malam hari. Kemudian dia memberikan satu sinyal kepada lampu yang ada di depan dan dikatakan, hei kapal yang ada di depan, engkau harus bergeser 60 derajat sebelah kiri. Tetapi yang di depan justru kasih peringatan bahwa yang di depan engkaulah yang harus 60 derajat sebelah kanan. Tetapi kapal perang ini terus mengatakan, ini merupakan kapal perang. Ini adalah kapten, kolonel gitu ya. Tetapi Saudara di depan juga bilang, oh tidak bisa, justru kamu yang harus minggir 60 derajat ke kanan, bukan saya yang ke kiri. Nah, saudara-saudara dikatakan, aku akan tabrak kamu karena kami adalah kapal perang. Nah, Saudara, apa yang dijawab oleh lampu yang ada depan? Dia bilang, kalau kamu menabrak bisa, kami adalah mercusuar. Ya tidak mungkin Saudara untuk menabrak mercusuar. Saudara yang menandakan bahwa terkadang kita memaksakan kehendak dalam diri kita.
Apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita pikirkan, terkadang saudara itu sangat jauh berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Cara pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan cara pandang kita sebagai manusia. Karena saudara, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, kata firman Tuhan. Artinya biarkan Allah yang memilih, dan biarkan Allah yang menentukan, dan Allah tidak pernah salah melihat dan menentukan sesuatu dalam hidup kita. Allah tidak pernah salah memilih apa yang Tuhan telah pilih dalam hidup kita. Allah tidak pernah salah menentukan arah hidup kita, saudara. Ikuti apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa tidak cocok mungkin, dan merasa tidak nyaman. Itu karena kita belum memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, nah saudara, maka kita sadar betapa dahsyatnya rancangan Tuhan ketika kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya maksud Tuhan dalam hidup kita ketika kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai saudara, Tuhan melihat hati. Ini berdasarkan pada penilaian Allah atau penglihatan Allah. Saudara, hati manusia siapa yang dapat menilainya? Hanya Tuhan yang bisa menilai atau menyelidiki hati seseorang. Saudara, kedalaman laut masih bisa diselami dan diselidiki. Tetapi kedalaman hati manusia, tidak ada satupun orang yang dapat menyelami dan menyelidiki hati manusia. Manusia boleh bersandiwara di depan manusia, tetapi tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena saudara, jangan pernah bersembunyi di hadapan Tuhan. Ungkapkan apa yang menjadi harapanmu di dalam Tuhan. Nah, saudara, ketika mungkin kita menentukan atau ingin menentukan arah hidupmu dan harus ada pilihan untuk memutuskan sesuatu, serahkanlah semua itu pada Tuhan. Ketika engkau harus memilih kemana engkau pergi, ketika engkau harus menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupmu, hai kaum muda, apa yang harus saudara lakukan? Jangan hanya melihat di depan mata, oh sungguh ini dari Tuhan. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan yang tahu kedalaman hati seseorang. Biarkan Tuhan yang menentukan arah hidupmu. Biarkan Tuhan yang memilih pendamping hidupmu. Karena Dia tahu isi hati seseorang. Bahkan Dia tahu isi hatimu. Dia tahu masa depanmu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percayakanlah Tuhan untuk memakai hidupmu. Maka Tuhan akan membuat engkau menjadi indah di hadapannya. Untuk melakukan perkara yang besar di dalam hidupmu. Karena saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menentukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan pikiran kita sendiri, saudara, maka terkadang kita akan salah melangkah dan salah mengambil keputusan. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Dia yang tahu segalanya, Dia yang tahu isi hati seseorang, maka saudara, apapun yang diputuskan, apapun yang direncanakan, apapun yang dirancangkan oleh Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi sesuatu yang indah dan yang terbaik bagi kita. Dan biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita betapa Tuhan mengetahui isi kedalaman hati kita masing-masing. Dan biarlah Tuhan yang menentukan hidup kita, karena Dia tahu, Dia menyelidiki semua yang ada di dalam kehidupan kita, karena Dia yang tahu segala sesuatu. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita untuk kita bisa mengerti dan menyadari bahwa Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dia tidak memandang kita dari luar. Kalau dunia memandang dari luar, tetapi Tuhan memandang kita dari kedalaman hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami bahwa Engkau Allah yang menyelidiki segala sesuatu. Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Engkau Allah yang merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk berharap, berserah kepada Tuhan. Dan biarlah rencana Tuhan, keputusan Tuhan, pemikiran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.